Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Andova. Di sini Ibu akan menerangkan tentang bab 7 ya, menghindari akhlak tercela. Nah, akhlak tercela itu meliputi israf, tabdzir, dan bakhil. Seperti ini contoh dari israf, bakhil, dan tabdzir. Kemudian pengertian dari israf sendiri. Israf itu adalah berlebih-lebihan sampai melewati batas. Nah, menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan. Misalnya seperti makan atau minum secara berlebihan. Itu dilarang ya. Kemudian dasar larangan israf. Al-A'raf yang berartikan, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, sikap dan perilaku yang berlebihan itu merupakan salah satu penyakit rohani yang sangat merugikan diri sendiri dari manusia itu. Nah, ini juga ada dampak dari sikap israf. Yang pertama, yaitu tidak seimbang pada individu yang bersangkutan maupun lingkungannya. Ketidakseimbangan itu misalnya seperti orang yang diberikan kecukupan rezeki, maka rezeki yang dimilikinya tersebut harus digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Bukan didasarkan kepada faktor kesenangan sehingga memicu perbuatan yang berlebih-lebihan. Yang paling mudah dipahami permasalahan ini yaitu bagaimana seharusnya mengkonsumsi makanan. Ya, biar tidak berlebihan gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu memunculkan kecemburuan sosial yang dapat memicu kerawanan sosial. Nah, sebagaimana yang diketahui bahwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat ada yang miskin dan ada yang kaya dan lain sebagainya ya. Apabila di lingkungan tersebut ada perilaku yang dari si kaya yang berlebih-lebihan, maka akan membuat sakit hati bagi si yang miskin. Nah, dari situ akan muncul sikap cemburu sosial. Kecemburuan sosial ini apabila tidak segera diatasi, maka akan memunculkan kerawanan sosial yang berupa integrasi sosial yang ditandai dengan renggangnya hubungan antara anggota masyarakat. Nah, kerenggangan ini dapat memicu terjadinya konflik. Untuk hidup lebih sederhana dan peduli terhadap lingkungan itu sangatlah penting. Jadi untuk dibatasi saja bagaimana biar tidak si kaya itu tidak usah berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya. Itu biar tidak ada kecemburuan sosial. Terus yang ketiga yaitu menimbulkan perilaku rakus. Nah, dari perilaku rakus ini akan memicu perilaku buruk lainnya, yaitu dihalalkan sebagai cara untuk memenuhi kerakusannya itu. Perilaku menghalalkan segala cara ini akan menimbulkan permasalahan sosial, yaitu hilangnya kepedulian sosial. Orang yang acuh itu tidak mempedulikan terhadap keadaan lingkungan sosial di mana dia hidup. Apabila harta yang dimilikinya habis, maka orang yang terbiasa berlebih-lebihan akan melakukan apapun untuk tidak memperdulikan norma-norma sosial, hukum, dan agama. Yang terpenting yang dipikirannya itu adalah mendapatkan harta untuk memenuhi kesenangannya. Jadi karena dia terbiasa menimbulkan perilaku rakus, kalau dia dihilangkan itu habis, hartanya habis, dia akan tidak terbiasa dengan hal itu. Jadi dia akan mencari bagaimana caranya agar dia itu dapat memenuhi kesenangannya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa upaya menghindari sikap israf. Yang pertama,
berupaya mengendalikan nafsu. Bagaimana dia itu cara mengendalikan nafsunya biar tidak terjerumus sikap dari rakus ya, biar dia itu memiliki sikap sederhana dan tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, yang melebihi kewajaran. Nah, karena akan merendahkan diri sendiri baik di hadapan Allah atau sesama manusia. Kemudian mengajarkan sikap sepadan, yaitu musawah. Nah, ajaran ini memiliki tujuan untuk menciptakan rasa kesejajaran, persamaan, dan kebersamaan, serta menghargai terhadap sama manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, sikap sepadan ini menempatkan manusia pada posisi yang sejajar, sehingga akan menyadarkan setiap orang untuk memberikan yang terbaik. Sikap ini akan menjadi jalan baru bagi sesama manusia untuk melakukan kebajikan yang sesuai dengan ketentuan dan bermanfaat bagi kemaslahatan bersama gitu. Jadi diberikan sikap yang sejajar, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya, lebih rendah derajatnya, tapi sejajar gitu. Kemudian berupaya tidak melampaui batas. Lain-lain ya, masih banyak lagi cara menghindarinya. Kemudian selanjutnya yaitu tabzir, yaitu suatu perbuatan yang menghambur-hamburkan harta dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan. Menghamburkan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Nah, ya itu istilah dari tabzir sendiri diartikan sebagai menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar, misalkan membelanjakan harta untuk tujuan maksiat ya. Jadi berlebih-lebihan dia menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak diperlukan. Ini tabzir seperti pemborosan ya, atau sebagai sesuatu pengeluaran yang bukan hak. Tidak seorang mengeluarkan hartanya sebanyak apapun untuk sesuatu yang hak, maka orang tersebut tidak disebut sebagai pemboros. Sebaliknya, apabila seseorang mengeluarkan harta untuk perkara yang batil, walaupun sedikit saja, maka dia disebut pemboros. Nah, itu seperti tabzir ya. Nah, ini larangannya terdapat di surat Al-Isra ayat 26 dan 27 yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang yang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, perilaku boros adalah termasuk hal yang batil, dan seluruh perbuatan setan pasti mengandung kebatilan. Nah, sehingga tindakan yang dilakukan oleh orang yang boros mempunyai kesamaan dengan perbuatan setan, yaitu sama-sama membuat batil, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan pemboros sebagai saudaranya setan. Nah, pemboros dan setan juga mempunyai kesamaan dalam hal keingkarannya kepada Allah. Nah, sangat buruk sekali ya. Nah, di dalam hal membelanjakan harta, pemboros ini tidak akan mempertimbangkan aspek manfaat dan kemadaratannya, bahkan aspek nilai-nilai agama atau hukum yang pasti disampingkan. Jadi mereka itu menghambur-hamburkan uangnya untuk hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dia tidak berpikir ini berguna apa tidak, yang penting dia ingin, dia beli, dia hambur-hamburkan semaunya dia, seperti itu. Kemudian bahaya sikap tabzir. Orang yang memiliki perilaku tabzir di mata Allah merupakan saudaranya setan. Nah, seperti tadi ya. Dengan demikian maka akan sulit sekali membedakan perbuatan yang benar dan salah menurut agama. Baginya sesuatu yang baik adalah
yang dapat menyenangkan hatinya. Itu dia hanya memikirkan dirinya sendiri ya. Walaupun bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama. Dia bahkan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta atau uang sehingga dapat digunakan untuk menyenangkan hatinya. Apabila demikian, maka dia akan menjadi orang yang hedonis. Itu dia ya bahayanya. Jadi dia mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kesenangannya, keinginannya sendiri. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bakhil. Bakhil ialah menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Ini juga termasuk seperti pelit ya, medit terhadap dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Jadi hartanya itu disimpan sendiri, ditimbun, tidak walaupun hemat mungkin ya maksudnya, tapi yang keterlaluan gitu. Nah, bakhil ini ya ini menahan memberikan sesuatu pada diri orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan dan atau dicegah. Misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Dia itu ditahan, tidak dikeluarkan gitu. Nah, ketika orang memiliki uang, makanan, dan minuman yang semestinya bisa diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, kemudian enggan untuk memberikannya. Nah, maka ia adalah bakhil. Itu. Orang yang dapat menghindari perilaku bakhil, maka di sisi Allah digolongkan sebagai orang yang beruntung. Begitu juga sebaliknya. Nah, banyak contoh tentang kehancuran orang-orang yang bakhil. Salah satunya adalah Qarun. Qarun adalah raja kebakhilan yang kisah hidupnya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Qasas. Hal ini perlu kita cermati ya sebagai pelajaran bahwa bakhil dapat membawa kehancuran di dunia dan di akhirat. Itu. Nah, karena sifat bakhil ini memunculkan akibat kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Tidak adanya keyakinan tentang kemuliaan yang ada di sisi Allah. Nah, dia itu tamak dan kagum terhadap diri sendiri serta sebab-sebab lainnya. Ini dasar larangan bakhil dalam surat Al-Imran ayat 180, yang artinya sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Seperti itu. Jadi dia itu beranggapan bahwa bakhil itu bakhil itu baik bagi dirinya sendiri. Itu sebenarnya kan tidak seperti itu. Nah, kemudian bahaya bakhil. Nah, bahaya bakhil ini yaitu yang pertama, harta yang ditahan karena kebakhilan akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Gitu, seperti pada surat Ali Imran ayat 180, harta mereka bakhil akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian mengikuti jejak setan. Mengikuti jejak setan. Orang yang bakhil sebenarnya telah mengikuti petunjuk setan, karena mereka mengira bahwa dengan kebakhilannya itu akan dapat menyelamatkan hartanya. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 268, yang artinya setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Ya, mengikuti jejak setan ya, bakhil itu. Padahal Allah itu memberikan artinya harta untuk disedekahkan sebagian, tapi bakhil ini tidak.
dia justru menyimpannya dan menimbunnya. Nah, itu termasuk mengikuti jejak setan. Kemudian terhalang untuk masuk surga. Nah, seperti Rasulullah menegaskan bahwa orang yang kikir tidak akan masuk surga. Seperti hadis riwayat At-Tirmizi, tidak akan masuk surga orang-orang yang menipu, bakhil atau kikir, dan orang-orang yang buruk mengurus miliknya. Jadi dia itu tidak akan masuk surga bila itu dia sibuk sendiri mengurus hartanya tanpa dia menyedekahkan kepada orang lain. Kemudian rezeki menjadi sempit. Ya, rezeki menjadi sempit ini orang yang mempunyai tabiat atau kikir bakhil mengira bahwa dengan kebakhilannya itu dia akan menjadi kaya. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah dia telah disempitkan hidupnya karena dalam jiwanya selalu merasa sempit atau tidak kecukupan atas harta yang dimilikinya. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Asma radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW berpesan kepadaku, janganlah kamu bakhil yang menyebabkan kamu disempitkan rezekimu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian menimbulkan malapetaka. Perilaku bakhil akan menimbulkan malapetaka yang besar terhadap kemanusiaan. Perilaku ini bisa menimbulkan rasa dengki dan iri hati dalam jiwa orang-orang yang fakir dan miskin terhadap orang-orang yang fakir dan miskin terhadap orang kaya yang bakhil. Sebagai akibatnya, orang-orang miskin akan mencari-cari kesempatan yang tepat untuk melampiaskan rasa kedengkiannya terhadap orang-orang kaya yang bakhil dan berusaha mencari jalan untuk menghancurkan harta kekayaan mereka. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Lail ayat 8-11 yang artinya, dan apapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia binasa. Nah, seperti itu. Kemudian cara menghindari perilaku bakhil. Nah, yang pertama yaitu menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Berarti dia itu meyakinkan bahwa harta yang dimilikinya, apapun yang dimilikinya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyimpannya, namun kita juga berhak untuk disedekahkan. Begitu. Yang kedua yaitu memperbanyak rasa syukur. Jika seorang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan memberikan tambahan yang lebih baik. Namun apabila mengingkarinya, maka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Karena sesungguhnya kesyukuran manusia hakikatnya untuk dirinya sendiri. Nah, kita harus berbanyak-banyak bersyukur dan agar diberikan nikmat kepada Allah, dari Allah ya. Kemudian yang ketiga, melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Nah, kegemaran ini mengikuti kegiatan sosial melalui infak dan sedekah akan mengikis perilaku bakhil yang disebabkan oleh cinta harta, sehingga penyakit rohani akan hilang dengan sendirinya dan akhirat nanti akan terbebas dari api neraka. Nah, kita juga harus memperbanyak infak dan sedekah biar cinta kita terhadap harta kita itu mengikis gitu, dan dapat menghindari perilaku bakhil. Nah, kemudian yang keempat yaitu memohon perlindungan Allah dari sikap bakhil atau kikir. Nah, ini contoh dari, kalian bisa membacanya ya, yang doa berisi permintaan agar terhindar dari penyakit hati yang pelit atau tamak, yang merupakan penyakit yang amat bahaya. Ya, yang artinya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit atau tamak dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung. Seperti itu. Kemudian
Ini ya, terakhir jangan lupa, apakah ada yang ditanyakan, silakan bertanya di WA apapun japri saya, bisa di japri saya ya. Dan terakhir, selamat belajar, sampai jumpa minggu depan, karena minggu depan akan diadakan ulangan harian, jadi kalian belajar ya. Dari materi ulangan itu meliputi israf, tabdzir, dan bakhil seperti yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.